Pernah nggak kamu merasa hidup ini seperti sedang diuji tanpa jeda? Sudah bekerja keras, berdoa, bahkan berkorban, tapi hasilnya selalu tertahan di saat terakhir. Rezeki seolah datang lalu pergi. Kesempatan hampir berhasil, namun selalu gagal beberapa langkah sebelum sampai. Jika kamu lahir di weton pon, dengarkan ini baik-baik. Karena tahun 2026 bukan tahun biasa. Menurut bocoran langit, ada pintu takdir yang hanya dibuka sekali seumur hidup. Jika terlewat, bukan hanya kesempatan yang hilang, tapi arah hidupmu bisa berubah selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu rasa, salam satu jiwa. Di video ini, kita akan membahas sebuah pesan langit yang tidak datang sembarangan. Bocoran takdir weton pon di tahun 2026. Tahun yang diyakini sebagai titik balik kehidupan. Jika video ini sampai ke hadapanmu, boleh jadi ini bukan kebetulan, melainkan panggilan semesta. Maka sebelum kita masuk lebih dalam, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan share. Dukungan kecilmu adalah energi besar agar pesan ini terus hidup dan menjangkau lebih banyak jiwa yang membutuhkan. Weton pon bukanlah weton yang diciptakan untuk hidup biasa-biasa saja. Dalam banyak kepercayaan Jawa, pon dikenal sebagai weton yang berat di batin, kuat di jiwa, namun sering diuji di kehidupan nyata. Sejak muda, banyak pemilik weton pon sudah merasakan hidup yang tidak lurus jalannya. Usaha terasa lebih berat, pencapaian sering tertunda, dan kebahagiaan seolah datang bergantian dengan ujian. Orang berweton pon umumnya memiliki karakter pendiam, tidak suka menonjolkan diri, dan jarang mengeluh. Namun justru karena itulah, hidup seakan memberi mereka ujian berlapis. Saat orang lain mudah mendapatkan peluang, pon harus berjuang 2 kali lebih keras. Saat orang lain bisa menyerah, pon dipaksa bertahan. Bukan karena pon lemah, tetapi karena pon sedang ditempa. Banyak pon yang tumbuh dengan rasa tanggung jawab lebih cepat dari usianya. Mereka sering menjadi penopang keluarga, menjadi tempat bergantung orang lain, bahkan ketika dirinya sendiri sedang rapuh. Di balik ketenangan wajahnya, pon menyimpan pergulatan batin yang jarang diketahui siapapun. Mereka jarang bercerita, tapi sering memendam. Jarang menuntut, tapi sering mengalah. Inilah sebabnya mengapa rezeki pon sering terasa lambat. Bukan karena langit lupa, melainkan karena langit sedang menguji ketahanan jiwanya. Pon tidak diberi kemudahan instan, karena jika diberi terlalu cepat, mereka belum siap menanggung beban besar yang akan menyertainya. Rezeki pon bukan rezeki yang lewat, melainkan rezeki yang menetap, dan itu membutuhkan kedewasaan batin. Dalam perjalanan hidupnya, pon sering merasa tidak dimengerti. Usaha baiknya kadang disalahpahami, ketulusannya sering dianggap kelemahan. Namun semua itu bukan kesia-siaan. Setiap luka, setiap penundaan, setiap air mata yang jatuh diam-diam adalah bagian dari proses membentuk pon menjadi pribadi yang kuat, rendah hati, dan tidak mudah goyah oleh dunia. Maka jika kamu berweton pon dan merasa hidupmu terasa lebih berat dari orang lain, ketahuilah satu hal, kamu tidak sedang dihukum, kamu sedang dipersiapkan. Karena weton pon tidak ditakdirkan untuk bersinar cepat, tetapi untuk bersinar lama. Dan tahun-tahun ujian itu adalah fondasi dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam hitungan spiritual Jawa, tidak semua tahun memiliki getaran yang sama. Ada tahun-tahun biasa, ada tahun ujian, dan ada tahun yang disebut tahun pembuka gerbang. Bagi weton pon, 2026 bukan sekedar pergantian angka, melainkan titik di mana langit mulai membuka apa yang selama ini ditutup rapat.
Bocoran langit menyebutkan bahwa 2026 adalah masa ketika energi penundaan mulai dicabut. Beban batin yang selama ini menekan perlahan dilonggarkan. Namun ini bukan hadiah gratis. Ini adalah jawaban dari kesabaran panjang yang tidak terlihat oleh manusia, tetapi tercatat oleh semesta. Gerbang ini tidak dibuka dengan suara keras, tidak ada tanda dramatis. Justru ia hadir lewat hal-hal yang tampak sederhana. Sebuah pertemuan yang terasa kebetulan, sebuah tawaran yang awalnya terlihat kecil, atau sebuah keputusan yang datang di saat hati sedang ragu. Banyak pohon tidak sadar bahwa disitulah langit sedang berbicara. Yang membuat 2026 istimewa adalah sifatnya yang sekali lewat. Jika pohon ragu, menunda, atau menganggap enteng, maka gerbang itu bisa menutup kembali. Bukan karena langit kejam, tetapi karena setiap kesempatan memiliki waktunya sendiri, dan waktu tidak menunggu siapapun. Di tahun ini, banyak pohon akan diuji dengan pilihan, bukan pilihan besar yang mencolok, tetapi pilihan kecil yang menentukan arah hidup. Tetap di zona aman atau berani melangkah, memilih takut atau memilih percaya. Karena pada dasarnya, 2026 bukan tentang keberuntungan, melainkan keberanian untuk berubah. Namun perlu diingat, tidak semua pohon otomatis merasakan dampaknya. Bocoran langit menegaskan bahwa gerbang ini hanya terbuka bagi pohon yang telah melewati proses batin tertentu. Mereka yang pernah jatuh namun tidak menyalahkan hidup. Mereka yang pernah dikecewakan namun tidak berubah menjadi pahit. Mereka yang tetap menjaga nurani meski dunia tidak adil. Rezeki yang datang di 2026 bukan rezeki yang membuat pohon tinggi hati. Justru rezeki ini datang sebagai amanah. Bisa berupa jabatan, kepercayaan, usaha, atau peran penting dalam hidup orang lain. Karena pada titik ini, pohon tidak lagi dinilai dari seberapa besar ambisinya, tetapi dari seberapa kuat jiwanya menjaga keseimbangan. Langit sedang menilai, bukan dari doa yang lantang, tetapi dari sikap sehari-hari. Cara pohon memperlakukan orang kecil, cara pohon menahan emosi, cara pohon tetap jujur saat punya kesempatan curang. Semua itu menjadi kunci apakah gerbang akan terbuka penuh atau hanya terbuka sesaat. Maka jika di awal 2026 hidupmu mulai terasa bergeser, jangan panik. Jika rutinitasmu mulai berubah, jangan melawan. Bisa jadi itu tanda bahwa langit sedang memindahkanmu ke jalur baru. Jalur yang dulu tidak bisa kamu lewati karena kamu belum menjadi dirimu yang sekarang. Dan ingat baik-baik, gerbang takdir ini tidak berisik, ia hanya berbisik. Dan hanya pohon yang benar-benar siap yang mampu mendengarnya. Tidak semua weton pon akan merasakan terbukanya gerbang takdir di tahun 2026. Bocoran langit menegaskan, yang dipilih bukan yang paling pintar, bukan yang paling kaya, dan bukan yang paling lantang berdoa, melainkan mereka yang telah melewati proses batin tertentu. Proses yang seringkali sunyi, menyakitkan, dan tidak pernah dipahami orang lain. Tanda pertama dari pohon yang dipilih langit adalah rasa sepi yang datang tanpa sebab. Bukan kesepian karena sendirian, tetapi rasa kosong yang muncul bahkan saat dikelilingi banyak orang. Pohon tipe ini sering merasa berbeda, seolah tidak sepenuhnya cocok dengan dunia sekitarnya. Mereka mudah lelah secara batin, bukan karena kurang kuat, tapi karena terlalu banyak memendam. Tanda kedua adalah seringnya diuji lewat kehilangan. Kehilangan orang, kehilangan peluang, kehilangan rasa percaya, atau kehilangan harapan. Namun yang membedakan pohon terpilih dengan yang lain adalah satu hal, mereka tidak berubah menjadi pendendam. Mereka terluka, iya, kecewa, pasti, tapi mereka tidak membiarkan luka itu menggelapkan hatinya.
Tanda ketiga adalah empati yang tetap hidup meski sering disakiti. Pon yang dipilih langit biasanya memiliki hati yang peka. Mereka bisa merasakan beban orang lain tanpa diminta. Anehnya, justru orang-orang seperti inilah yang paling sering dimanfaatkan. Namun, meski begitu, mereka tetap memilih untuk tidak menjadi kejam. Karena jauh di dalam dirinya, Pon tahu menjadi baik adalah pilihan, bukan kelemahan. Tanda keempat adalah hidup yang terasa tertahan lebih lama dibanding orang lain. Saat teman sebaya sudah melesat, Pon masih tertatih. Saat orang lain panen hasil, Pon masih menanam. Dan ini sering menimbulkan pertanyaan dalam hati. Apa aku salah jalan? Padahal justru disitulah tanda kuatnya. Langit tidak menunda tanpa alasan. Ada jiwa yang perlu dikuatkan dulu sebelum diberi amanah besar. Tanda kelima adalah keengganan untuk pamer. Pon yang dipilih langit tidak nyaman menonjolkan diri. Mereka bisa saja mampu, tapi memilih diam. Bisa saja berhasil, tapi tidak suka dipuja. Ada suara halus dalam dirinya yang selalu mengingatkan, tenang, belum waktunya. Dan suara itulah yang membuat mereka berbeda dari kebanyakan orang. Tanda keenam, yang paling halus namun paling menentukan, adalah ketahanan moral. Pon terpilih sering diberi kesempatan untuk curang, jalan pintas, atau keuntungan tidak bersih. Dan anehnya, meski sedang terdesak, mereka memilih mundur. Bukan karena takut, tapi karena hati mereka tidak bisa menerima ketidakjujuran. Di mata dunia mereka mungkin terlihat bodoh, tapi di mata langit mereka lulus ujian. Jika kamu Pon dan menemukan sebagian besar tanda ini dalam hidupmu, jangan buru-buru bangga, karena dipilih langit bukan berarti hidup akan langsung mudah. Justru sebaliknya, yang dipilih akan diuji terakhir kali sebelum benar-benar dipindahkan ke takdirnya baru. Dan biasanya, sebelum perubahan besar datang, hidup akan terasa semakin sunyi, semakin sepi, semakin berat. Bukan karena kamu ditinggalkan, melainkan karena langit sedang membersihkan jalanmu. Tahun 2026 bukan hanya tahun peluang bagi weton Pon, tetapi juga tahun paling berbahaya. Karena di saat gerbang takdir mulai terbuka, kesalahan kecil bisa berakibat besar. Bocoran langit mengingatkan, banyak Pon gagal bukan karena tidak diberi kesempatan, melainkan karena salah bersikap saat kesempatan itu datang. Kesalahan fatal pertama adalah meremehkan hal kecil. Pon sering berpikir, ini bukan apa-apa. Padahal justru lewat hal kecil itulah langit sedang menguji kesiapan. Tawaran yang tampak remeh, pertemuan yang tidak direncanakan, atau tugas sederhana yang terasa tidak sepadan, semuanya bisa menjadi pintu awal perubahan besar. Saat Pon menolaknya karena gengsi atau malas, saat itulah pintu mulai menutup perlahan. Kesalahan kedua adalah menunda keputusan penting. Weton Pon dikenal penuh pertimbangan, hati-hati, dan takut menyakiti siapapun. Namun di tahun penentuan, terlalu lama ragu justru menjadi jebakan. Ada momen ketika langit menunggu jawaban, bukan alasan. Ketika kesempatan datang, tapi Pon terus menimbang sampai waktu habis, maka kesempatan itu akan berpindah ke orang lain. Kesalahan ketiga adalah mengungkit luka lama. Tahun 2026 menuntut Pon untuk melangkah ke depan, bukan menoleh ke belakang. Namun banyak Pon terjebak pada masa lalu, pada pengkhianatan, kegagalan, dan rasa tidak adil. Jika Pon masih membawa dendam, maka rezeki akan terasa berat. Langit tidak akan menitipkan kebaikan besar pada hati yang masih penuh beban lama. Kesalahan keempat, yang paling sering terjadi tanpa disadari, adalah menyakiti orang yang tulus. Di saat hidup mulai membaik, ego perlahan naik. Pon mungkin mulai merasa
Akhirnya aku di atas. Di titik inilah bahaya terbesar muncul. Bocoran langit sangat tegas. Satu sikap kasar, satu ucapan merendahkan, atau satu pengkhianatan kecil kepada orang yang pernah tulus bisa menjadi sebab runtuhnya keberkahan. Kesalahan kelima adalah berubah nilai demi hasil cepat. Ketika peluang besar datang, godaan jalan pintas akan muncul. Kesempatan curang, manipulasi, atau keuntungan instan tanpa proses akan terlihat sangat menggiurkan. Dan disinilah ujian terakhir PON. Jika PON mengorbankan kejujuran demi hasil cepat, maka mungkin ia mendapatkan uang, tapi kehilangan arah hidup. Kesalahan keenam adalah merasa paling menderita. Merasa hidup paling berat, paling tidak adil, dan paling dizolimi, justru membuat PON menutup pintu syukur. Bocoran langit menyebutkan selama PON masih merasa menjadi korban, selama itu pula ia belum siap menjadi pemegang amanah. Kerendahan hati adalah kunci, bahkan saat hidup mulai naik. Tahun penentuan ini tidak menuntut PON menjadi sempurna. Ia hanya menuntut satu hal, kesadaran. Sadar bahwa setiap sikap diperhatikan. Sadar bahwa setiap ucapan punya akibat. Sadar bahwa tidak semua kesempatan datang dua kali. Karena bagi PON, 2026 bukan tentang seberapa besar yang bisa diraih, melainkan tentang apa yang mampu dijaga saat segalanya mulai terbuka. Setelah semua ujian panjang yang dilewati weton PON, tahun 2026 bukan lagi tentang menunggu, melainkan tentang menyambut dengan sikap yang benar. Bocoran langit menegaskan, kesempatan besar tidak datang kepada yang paling cepat, tetapi kepada yang paling siap secara batin. Karena itu, PON perlu memahami bahwa kesiapan bukan soal modal besar atau koneksi luas, melainkan kejelasan niat dan ketenangan sikap. Langkah pertama yang harus dilakukan PON adalah merapikan niat. Jangan biarkan keinginan akan perubahan tercampur oleh rasa iri, dendam, atau pembuktian diri. Niat yang bersih membuat langkah terasa ringan. Rizki yang datang dari niat yang lurus tidak akan membuat PON gelisah, melainkan menenangkan. Jika dalam hati masih ada ambisi yang ingin menjatuhkan orang lain, disitulah bocoran langit mulai menjauh. Langkah kedua adalah berani melangkah meski masih takut. Tahun 2026 menuntut keberanian yang berbeda. Bukan keberanian nekat, tetapi keberanian yang lahir dari kepercayaan diri yang tenang. Banyak PON menunggu rasa yakin 100%, padahal rasa itu tidak pernah datang. Yang ada hanyalah keputusan untuk percaya bahwa jalan ini layak dicoba. Langit bergerak setelah langkah pertama diambil. Langkah ketiga adalah menjaga lisan dan sikap. Di tahun penentuan, ucapan PON memiliki daya yang kuat. Kata-kata bisa menjadi doa, tetapi juga bisa menjadi penghalang. Hindari mengeluh berlebihan, merendahkan diri sendiri, atau meremehkan orang lain. Bocoran langit mencatat bukan hanya apa yang dilakukan PON, tetapi bagaimana ia memperlakukan orang di sekitarnya. Langkah keempat adalah tidak tergesa mengejar hasil. Rizki PON di 2026 bersifat bertahap namun mengakar. Jika PON sabar, hasilnya akan menetap lama. Jika PON memaksa cepat, hasilnya mudah goyah. Disinilah PON belajar menikmati proses tanpa kehilangan arah. Dan yang terakhir, tetap rendah hati saat hidup mulai naik. Jangan lupa pada siapa yang pernah mendampingi saat sulit. Jangan berubah hanya karena keadaan membaik. Karena sejatinya, bocoran langit bukan hadiah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Jika PON mampu menjaga semua itu, maka kesempatan yang datang tidak akan lewat begitu saja. Ia akan berhenti, menetap, dan tumbuh bersama PON. Karena pada akhirnya, langit hanya memberi kepada mereka yang mampu menjaga. Sahabat weton PON,
Tidak semua orang diberi jalan yang cepat dalam hidup. Sebagian harus melewati jalan yang berliku, sunyi, dan penuh ujian. Bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Jika selama ini hidup terasa berat, langkah sering tertahan, dan usaha seperti berjalan di tempat, ketahuilah bahwa semua itu tidak sia-sia. Setiap luka, setiap kesabaran, dan setiap doa yang terucap diam-diam telah dicatat oleh langit. Tahun 2026 bukan janji kosong, melainkan panggilan untuk berubah dengan sikap yang benar. Bukan tentang seberapa tinggi kamu melangkah, tetapi seberapa kuat kamu menjaga nilai hidup saat kesempatan datang. Tetaplah rendah hati, jaga niat, dan jangan tinggalkan kebaikan, meski dunia tidak selalu adil. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Terima kasih atas waktu, kepercayaan, dan dukungan yang kalian berikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar pesan ini bisa menjangkau lebih banyak jiwa. Saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga langkahmu selalu dijaga dan hatimu selalu dikuatkan.